Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita semua mensyukuri dengan semestinya, mensyukuri dengan sempurna, sehingga kita mendapatkan janji jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, tambahan nikmat baik untuk kebaikan hidup di dunia dan teristimewa tambahan atau nikmat yang lebih besar nanti di hari akhirat insyaallah. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita semua menginginkan syafaat darinya, dan syafaat itu akan diberikan kepada umatnya yang banyak bersalawat, menghadirkan dengan ucapannya kecintaan dalam hatinya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai perjuangannya, mencintai apa yang telah dicontohkan buat kita dalam kesehariannya. Sebelumnya kita semua tahu bahwa malam ini jadwalnya guru kita, orang tua kita, Ustaz Yahya Abdullah. Namun saya dengar tadi ketika ba'da Jumat disampaikan bahwa insyaallah nanti maghrib isya atau pengajiannya nanti malam Ustaz. Saya dengar jawabannya bahwa memang mendua. Dari Pak Kahar disampaikan bahwa ya kebetulan ada acara pernikahan, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan atau saya bisa dapat maghrib nanti. Rupanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini beliau tidak hadir, berarti berhalangan. Mengingat bahwa malam Sabtu yang lalu juga kita atau kosong karena salah seorang di antara jamaah kita yang kebetulan diantar ke pekuburan pada waktu maghrib sebagaimana yang kita ingat pada Jumat yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan buat kita semua dengan apa yang terjadi atau yang telah ditakdirkan, baik untuk yang almarhumah ataupun kita semua yang masih hidup dan masih sehat. Karena itulah maka
kami merasa berkewajiban untuk mengisi jadwal pada malam ini. Mari kita mengkaji atau mendekatkan pemahaman kita dari hal yang ringan-ringan saja, yakni berbicara tentang kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang pada dasarnya itu ada pada surah pertama atau surah kedua, surah Al-Baqarah. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 3 golongan manusia. Golongan orang yang bertakwa, golongan orang kafir, dan golongan orang munafik. Semua lengkap dengan kriterianya, dengan tanda-tandanya. Tujuannya jelas beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ketakwaan dengan hasil berupa kebahagiaan, itu berarti Allah menghendaki untuk kita menirunya atau mengikutinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekafiran orang-orang kafir berikut dengan tanda-tandanya, itu artinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar supaya kita tidak menjadi golongannya. Begitu pula golongan yang ketiga, golongan orang munafik. Dengan segala tanda-tandanya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar supaya kita tidak termasuk ke golongannya atau ke dalam golongannya. Mari kita dekati firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa alif itu Allah, lam itu Jibril, dan mim itu Muhammad, sehingga diartikan bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, turun dibawa oleh malaikat Jibril dan menuju atau diterima oleh Muhammad atau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kitab tafsir yang lain ada yang tidak menjelaskan demikian, tetapi hanya mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bi alif lam mim. Allah yang lebih tahu apa yang dikehendakinya dengan alif lam mim. Mengapa? Karena bagaimana dengan potongan-potongan huruf hijai pada surah-surah yang lain. Ada ta, sin, mim, ada ha, mim, bahkan ada nun, qaf, dan lain sebagainya. Artinya, ya itulah disimpulkan bahwa Allah lebih mengetahui apa yang dimaksudkan dengan alif lam mim atau huruf-huruf tersebut. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala memulai dengan zalikal kitab, menggunakan ismul isyarah, menggunakan kata tunjuk al-kitab, yakni Al-Quran, karena memakai alif lam. Jadi itu ma'rifah. Al-kitab yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fih. Allah menjelaskannya adalah Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu kebenaran mutlak,
tidak ada amandemen, tidak ada bantahan, tetapi kebenaran mutlak. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau sudah demikian pernyataan Allah Subhanahu wa taala, berarti meragukannya berarti membuat masalah. Apalagi kalau mengkafirinya, tidak mempercayainya. Lebih lagi kalau menolaknya, menganggap ada tandingannya, ada yang sebanding dengannya, atau ada yang sama benarnya. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kalau pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, itu orang yang tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, berarti mereka tidak bertakwa. Karena Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk berarti bukan orang yang bertakwa. Itu satu. Selanjutnya Allah menjelaskan siapa mereka. Iga rodiasa atau bertakwa. Mengapa Allah menjelaskan hal yang demikian? Karena ketakwaan itu atau bertakwa itu bisa pengakuan melalui mulut, atau hanya dengan mulut. Nah, rampe ia bertakwa kan, tapi tidak dibuktikan dengan apa yang seharusnya menjadi sifat-sifat dan ciri-ciri orang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala khusus dalam surah Al-Baqarah ini menyatakan bahwa tandanya orang bertakwa ada 4 atau ada 5. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ialah orang-orang yang percaya, yang yakin akan hal yang gaib. Apa hal yang gaib itu? Aga dia gaib de enadita, bicara ugi roh yang tidak terlihat oleh pandangan mata, boleh, tapi itu masih sempit. Tetapi al-ghaib itu ya sesuatu yang ada tetapi mungkin tidak terlihat atau mungkin tidak terdeteksi dengan akal, atau memang karena memang tidak bisa terjangkau oleh indera manusia. Dijelaskan bahwa al-ghaib itu adalah surga, neraka, Allah Subhanahu wa taala gaib, kemudian hari akhirat yang menjadi rukun iman. Ketika dalam rukun iman itu salah satunya beriman kepada yang gaib atau beriman kepada hari akhirat. Kita lihat kata Allah Subhanahu wa taala yu'minuna bil ghaib. Kalau dijelaskan tentang yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut boleh mengatakan saya percaya pada Allah, tapi buktikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an ada yang namanya ulaika humus shadiqun. Itu siapa mereka? Itu punya kriteria, punya ciri-ciri khusus. Mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana pengamalannya? Bagaimana
keistiqomahannya orang yang kadang atau kadang sewaktu-waktu bersemangat dalam hal perintah agama tetapi maju mundur dalam hal ini, maka itu bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Dia yang awal, Dia yang akhir, tidak ada yang sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala berserta atau bersama dengan hambanya atau dengan manusia. Maka ketika ada orang yang melemah dalam semangatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Begitu pula ketika macapa di papisangkana po Allah taala pada larangan agama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhati-hati. Seolah-olah ancaman Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti baginya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah perbedaan orang yang beriman sebenarnya dengan orang yang tidak beriman. Itu bagaimana tentang dosa. Innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu tomatafa'in yarazunubahu, dia melihat, memandang dosanya itu atau memandang sebuah dosa fauqa ra'sihi kal jibali fauqa ra'sihi, seperti gunung yang ada di atasnya. Apa yang terjadi itulah yang membuat mereka takut untuk bermaksiat. Dia tahu pegau dosa. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana kalau gunung di atas kita, selalu ada kekhawatiran. Bagaimana kalau jatuh tiba-tiba? Kalau itu tertahan hanya karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghendakinya untuk jatuh karena ketaatan seorang hamba, maka dia takut kalau melanggar atau bermaksiat itu akan jatuh. Bagaimana dengan orang munafik? Innal munafiqa yarazunubahu. Orang munafik itu melihat dosanya itu kazubabi, sama dengan lalat yang hinggap pada hidungnya. Hanya sekali tepis akan terbang. Nah, pandang enteng dosai. Itu antara lain dari orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, yu'minuna billah, dia beriman kepada Allah, berarti Allah itu bersama dengan kita. Mereka tidak berani untuk melakukan bisikan-bisikan atau rahasia-rahasia yang tidak sejalan dengan petunjuk agama. Kenapa? Dia yakini bahwa kalau berdua Allah salisahu, yang akan menjadi yang ketiganya. Kalau dia bertiga berarti Allah rabi'uhum, yang keempatnya di antara mereka. Artinya tidak ada bisikan rahasia kecuali Allah bersama dengannya. Begitu pula surga neraka. Mengaku matepet di surgai, tetapi puas dengan satu amal saleh. Napai sedi amalakna, ya rega baru beberapa amal sudah dia terlalu pede, terlalu besar harapan. Padahal bagaimana dengan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita sampaikan, seperti sahabat Hanzalah yang ketika
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta dengan sahabatnya yang saat itu menyertainya. Watunna purana pawang nafaka Hanzalah, telah munafik Hanzalah. Sahabatnya mengatakan, "Mazak, apa yang terjadi denganmu?" Dia ceritakan, dia sampaikan, "Saya kalau di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang memberikan nasihat, saya melihat seolah-olah di depan saya ada surga. Seolah-olah witani surgai, tapi narekoli sunnah. Sudah berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak dan istri, berada pada pekerjaan urusan duniawi, saya seolah-olah lupa." Dan ini adalah kemunafikan menurut beliau. Akhirnya mereka berdua, sahabatnya mengatakan, "Saya pun demikian." Berangkatlah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi mengakui hal itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Sekiranya kamu sudah bisa bertahan dengan apa pada sikapnya yang demikian itu tidak lagi berubah, itulah keselamatan bagimu." Artinya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhirat tidak akan mempengaruhi keadaan seseorang yang beriman. Selanjutnya, wa yuqimunas shalah. Orang beriman, orang yang bertakwa, yuqimunas shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat itu bukan hanya sekedar memperbaiki gerakannya, bukan hanya sekedar memperbaiki bacaannya, tetapi menghadirkan rasa takut di dalam hati. Ketika Allahu Akbar, berarti lepas dunia dari genggaman. Ketika kita mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, tidak ada yang kita pegang, tidak ada yang kita ingat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha besar. Urusan dunia ada di tangan Allah. Urusan akhirat ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguh dengan dunia ketika kita mengurusnya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Allah akan berikan kemudahan ketika Allah mau. Ketika kita beribadah untuk akhirat, lalu kita meyakini dengan penuh kesungguhan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang kami inginkan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita tenang, akan menjadikan hati kita bahagia. Pertanyaannya, magani tasadipa pinedita, engkau muka harobedana tasadipo puraki pugau amalak saleh pasorong agama dibanding narek kode. Kupuraki mas sempajang engkau muka ha pengaruna dibanding kalau kita belum salat. Kopuraki masana mapak guru ya rega memberikan bantuan kepada sesama dalam hal kebaikan, apakah ada rasa gembira atau bagaimana? Kopuraki mas sedekah bukan mengingat sedekahnya, tetapi ada dalam hati ketenangan. Kenapa itu semua bisa terwujud di dalam hati? Kalau kita dasarnya iman kepada Allah, iman kepada yang gaib atau iman kepada surga. Begitu pula selanjutnya ibadah salat kita, itulah yang akan mendatangkan ketenangan hati. Salat kita Masya Allah, biar anak-anak bisa juga mengikuti gerakan-gerakan itu dengan mungkin lebih lihai dan lebih tenang kelihatannya.
bacaannya Masya Allah luar biasa. Tetapi biasnya ketika sudah berhadapan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, isi dan kandungan Al-Qur'an itulah yang masih dipertanyakan. Makanya ketika kita berbicara tentang imam di dalam menetapkan imam ke dalam salat itu bukan hanya sekedar bagusnya kedengaran, bukan hanya bahwa merdunya suara, tetapi adalah pahamnya kita tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan buat kita. Maka ya ada ada istilah bahwa kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tertentu ada istilah huwa badriyun. Dia itu anggota perang Badar. Artinya agak kau bisa rahugina purani nabuktikan langit dilalenna atau natonangenam belai agamana pang Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu atau bukan karena hal-hal yang lain. Sudah bisa dipastikan komitmennya dengan agama. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia infakkan. Apa maksudnya? Orang yang bertakwa paham betul bahwa apa yang dia dapatkan dari usahanya itu adalah pemberian dari Allah. Fabirina puang Allah Ta'ala, itu yang harus ada atau itulah yang ada dalam keyakinan orang bertakwa. Sehingga bagaimana? Mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian dari yang Allah Subhanahu wa taala nafkahkan kepadanya mereka infakkan. Pernah ada yang bertanya bahwa alhamdulillah di mana-mana saya berinfak ketika ada pelowongan atau ada jalan, saya usahakan bagaimana sedikit atau sedikit kalau memang waktu itu kebetulan sempit. Kemudian saya bertanya, yang kita infakkan itu, sedekahkan itu adalah dari harta kita, itu dari zakat Ustaz. Sebelum itu bukan sedekah. Zakat itu bukan kita yang punya. Zakat itu adalah memang haknya orang lain. Yang disedekahkan itu adalah harta kita. Tetapi ya, itu pun ya kalau zakat itu sudah tertentu jurusannya kemana. Saya pernah juga dapatkan orang yang memberi zakat itu tidak mau memberikan zakatnya kepada orang miskin langsung. Kenapa? Katanya coba macar milaudoan nang sugimui macam milaudoan yang ngalena ya mo orang kasih asin sahabat ini semilaudoan yang ngalena lebih mi ustaz eno wareng ustaz de nawardi man rezeki. Sedekah boleh, zakat tidak. Makanya itu yang harus kita perhatikan. Mimma razaqnahum yunfiqun di sini adalah penekanannya meyakini bahwa apa yang ada pada kita itu ada haknya orang lain. Yang haknya orang lain ini ya itu memang bukan dari kita, tapi itu haknya, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kita menahannya, tidak mengeluarkannya, itu adalah masalah besar bagi kita. Di ayat yang lain surah Luqman yang dibaca kemarin subuh sasidis itu bahwa huda wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Salat, zakat itu berentetan.
wa hum bil akhirati hum yuqinun. Kemudian terhadap hari akhirat mereka yakin. Artinya apa? Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa maksimal dan sempurna kalau kita meyakinkan akan hari akhirat. Mengapa? Asaba decen ya rodi pugawe tania untuk tolaingi untuk idik metoha. Untuk diri kita, untuk penyelamatan diri kita, bukan untuk orang lain. Sehingga ketika kita berbuat, ya, karena kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya apa? Berbuat baik kepada seseorang, jangan mengharapkan dari orang itu balasan apapun, karena Allah juga memberikanmu, tidak menunggu apapun kecuali hanya pendekatan diri kepadanya. Kalaupun kamu melakukan pendekatan diri kepadanya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, juga untuk kita semua, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang beriman kepada apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad. Berarti kembali kepada Al-Quran. Tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, berarti tidak bertakwa. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Jadi di sana ya kitab yang masyhur itu ya ada Taurat, Injil, Zabur. Yang kesemuanya itu kita percaya atau mengimani bahwa ada kitab itu, tetapi isinya itu hanya Al-Quran yang wajib untuk kita lakukan, amalkan. Terus unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ketemu dengan surah Luqman, dan hari akhirat mereka yakinkan. Inilah tanda-tanda orang yang beriman, kelompok yang pertama. Ulaika ala hudan min rabbihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari Allah, bukan dari siapa. Itulah mereka, itulah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk. Ya, ada diartikan kalau di tafsir Departemen Agama, orang yang mendapat petunjuk. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa itulah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk. Ada orang dia dapatkan Al-Quran itu tetapi tidak mengikuti, tidak mengamalkannya. Dia dapatkan petunjuknya tapi tidak berjalan di atas petunjuk. Sama dalam surah As-Saff, bahwa masalul ladzina hummilut Taurat, perumpamaannya orang yang membawa atau mendapatkan kitab Taurat, summa lam yahmiluha, kemudian tidak mengamalkannya, tidak menjaganya sebagaimana mestinya, kamatsalil himar, tidak lebih perumpamaannya sama dengan himar, sama dengan kuda. Yahmilu asfara, kuda atau keledai yang membawa kitab banyak, yang dia bawa, kuat membawa banyak kitab, tapi tidak ada yang dia mengerti, tidak ada yang dia paham. Ya, jadi seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Qur'an tidak diamalkan, berarti ada petunjuk, kita tahu petunjuk itu tapi tidak mengamalkan, berarti tidak lebih sama dengan seekor himar. Ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia, yang akan beruntung. Golongan kedua adalah orang kafir. Orang kafir tidak banyak, tidak dibahas panjang lebar karena tidak ada gunanya.
innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang kafir itu tidak ada gunanya kita bahas. Kenapa? Mau dinasihati atau tidak dinasihati sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Karena Allah telah meletakkan pada pendengarannya, pada penglihatannya ghishawatun, penutup. Sudah digembok, sudah apa istilahnya, tidak bisa lagi, tidak ada lagi cara untuk merubahnya. Mereka adalah orang-orang kafir yang walahum azabun azim. Pembahasannya nantilah di akhirat, tinggal mendapatkan siksaan yang sangat besar. Kemudian sepintas kita persingkat golongan ketiga. Ini banyak ayatnya. Kita bayangkan orang beriman hanya 5 ayat. Orang bertakwa dijelaskan hanya 5 ayat. Orang yang kafir 2 ayat. Tetapi orang munafik itu ada berapa? 13 ayat. 13 ayat. Apa kira-kira hikmahnya? Ternyata panjang lebar tentang orang munafik. Karena orang munafik itu, kalau sekiranya hanya orang bertakwa dan orang kafir, itu kan sudah jelas. Orang bertakwa pasti ada di dalam masjid. Orang kafir pasti ada di luar masjid. Tetapi orang munafik juga ada di masjid. Orang munafik ada di pondok pesantren. Orang munafik ada di mana-mana. Bisa saja mereka berada di tengah-tengah orang yang beriman, dan disitulah mereka ingin mendapatkan ketenangan, tetapi pada dasarnya muzabzabina baina zalik. Dia mau berada pada kelompoknya dan juga tetap dipercaya pada kelompok orang beriman. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas may yaqulu amanna billah. Itu yang pertama kata Allah. Sifatnya atau cirinya orang munafik itu, sebahagian atau kebanyakan manusia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Kalau begitu, kenapa padahal dia mengaku beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Dia punya tendensi, dia punya keinginan ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Jadi wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui. Itulah di antara 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk kita semua. Sekali lagi, kalau Allah menjelaskan orang bertakwa dengan segenap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, jaminan atasnya, itu menghendaki buat kita semua untuk bertakwa. Maka dalam ayat atau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memerintahkan kita, ittaqu rabbakum, ittaqullaha mastata'tum. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua agar supaya kita bahagia, kita beruntung. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang kafir. Ada orang kafir ya, amanu, pernah beriman, tapi summa kafaru, lalu kafir lagi. Summa amanu,
kemudian dia beriman, summa kafaru, lalu kafir lagi, summa zdadu kufra. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sekalian menambahkan kekafirannya, lalu kemudian kami menutup hatinya. Mereka itu orang-orang yang tidak mungkin bisa paham. Itulah penjelasan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Mari kita menjadikan sebagai pelajaran. Kita berusaha memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengadakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hal-hal atau amalan-amalan yang kecil sampai kepada amalan-amalan yang punya jaminan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dijelaskan oleh nabinya. Jalani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.